Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Eva Komaria. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Pakem, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PBG Daljak Angkatan keempat tahun 2021 Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2001, saya akan mengadakan praktek pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja program PPG Daljak Angkatan keempat tahun 2021 dengan materi perubahan sosial budaya, submateri bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, kalau anak-anak dalam kondisi baik dan sehat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang telah memberikan nikmat dan berkahnya sehingga kita bisa bertemu bertatap muka untuk melanjutkan pembelajaran di PPG. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Tapi sebelum Ibu absen, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa membantu Bu Guru untuk memimpin doa? Ya, silakan Olive untuk membantu Bu Guru memimpin doa. Siap, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Olive sudah membantu Bu Guru untuk berdoa. Baik, kita lanjutkan. Ibu absen dulu ya. Aprilia Eka Damayanti. Darwes sakit juga. Kemarin sudah masuk ya Darwes ya? Iya, Bu. Firmansa. Hafidul Ahkam. Rohmatul Hasanah. Izin. Khalifah ada Bu. Indra Purnomo. Kudsiah. Izin kita enggak masuk juga. Muhammad Agus Salam. Muhammad Khalilur Rahman. Muhammad Khairul Rafiqi. Izin, Bu. Izin. Kenapa izin? Sakit. Musayara. Enggak ada peran ya. Nea Juniati. Nikmat Maulia. Raihan. Ya, kita doakan untuk teman kita yang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan sehingga bisa berkumpul lagi dan bergabung bersama kalian untuk belajar kembali di sekolah ini. Amin. Biar lebih semangat, seperti biasanya kita lakukan ice breaking dulu. Kita ambil salam hormat guru ya, tepuk guru yang kemarin, masih ingat? Masih ingat? Masih. Guru kasih contoh satu kali lagi ya. Tepuk guru, hormati, ya. Kemudian apa? Sayangi, cintai. Kita coba bersama-sama ya. Oke, silakan berdiri biar lebih bersemangat. Kita mulai latihan dulu baru kita fokus. 1, 2, 3. Tepuk guru, hormati,
3, tepuk. Hormati, sayangi, cintai. Terima kasih. Terima kasih kembali ya, good job ya. Silakan anak-anak sekarang keluarkan alat tulis, paper, dan perlengkapan lainnya. Kita lanjutkan. Sebelum kita materi hari ini, Bu Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Anak-anak mungkin masih ada yang ingat materi minggu kemarin, materi terakhir kita apa? Pengaruh Perubahan generasi. Pengaruh perubahan dan Generasi yang bagus. Benar sekali anak-anak masih mengingat materi kita terakhir. Kemudian sebelum memasuki materi inti yang akan kita pelajari hari ini, Bu Guru akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Anak-anak silakan diingat-ingat, diamati perubahan apa saja sih yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Bisa di sekitar rumah atau di sekitar sekolah, boleh ya? Oke. Ada pertanyaan? Jawabannya bebas. Ini menurut pendapat kalian masing-masing ya. Silakan, waktunya cuma 2 menit. Perubahan apa saja yang terjadi di sekitar tempat tinggal kalian? Bebas. Perubahannya apa sih yang berubah di sekitar rumah saya? Dibandingkan zaman dulu dengan sekarang, apa yang berubah? Ya, pasti banyak lah perubahannya. Nah, setiap orang pasti nggak sama yang terjadi. Kasih nama dan kelas. Waktunya cuma 2 menit. Ya, sudah boleh turun di depan. Ya, betul. Nah, setelah Ibu lihat dan Ibu koreksi, ada beberapa perubahan yang terjadi di sekitar tempat tinggal kalian dan rata-rata memang tidak sama. Sebagai contoh, ini perubahan yang terjadi, rumah-rumah tradisional mulai berubah menjadi rumah gedung dengan model yang modern. Betul, betul sekali jawaban kalian. Ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Untuk memperdalam materi, silakan anak-anak mengamati tayangan PowerPoint yang Guru tanyakan di depan. Hal-hal yang kurang jelas atau yang penting nanti bisa kalian catat di buku kalian masing-masing ya. Bisa terlihat anak-anak? Sudah bisa terlihat? Bisa ya? Kurang bisa? Sudah. Sudah jelas ya? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. 1. Peserta didik kelas 9 dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya dengan tepat. Yang kedua, peserta didik kelas 9 dapat menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan tepat. Yang terakhir, tujuannya peserta didik kelas 9 mampu menyajikan hasil diskusi tentang perubahan sosial. Jadi ini tujuannya. Ya. Kemudian berikutnya penilaian. Penilaian
tetap ada 3 yang akan Bu Guru lakukan. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Jadi sikap kalian Bu Guru nilai, termasuk pada waktu berdoa. Jadi kalau kalian ada yang berdoa kurang serius atau main-main, nah masuk di sikap ini, ya. Juga yang kedua, penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis maupun penugasan. Kalau yang Bu Guru lakukan tadi memberikan kalian pretest soal tadi, ya, itu masuk sini nanti. Nah, penilaian pengetahuan. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, anak-anak ketika berdiskusi, siapa yang paling banyak memberikan pendapat, siapa yang berani menyampaikan idenya, pendapatnya, juga berani maju tampil. Nah, ini masuk dalam kategori penilaian ketiga ini. Itu penilaian keterampilan. Paham untuk sistem penilaiannya? Paham? Berikutnya, anak-anak silakan diamati. Ini gambar apa ini? Kota Jogja zaman dahulu dengan berbeda kan? Berbeda. Coba diamati, kita ke gambar berikutnya. Nah, siapa yang masih suka main ini? Masih suka? Apa yang nak permainan apa ini? Dari sejak kalian SD sampai sekarang mungkin bahkan masih banyak kalian lakukan permainan kelereng. Tapi yang sebelahnya sudah main apa ini? HP, gadget, ya, main laptop, HP. Nah, materi kita hari ini mempelajari tentang perubahan sosial budaya, terlebih pada bentuknya, pengertian dan bentuk perubahan sosial. Jadi ini yang akan kita pelajari. Paham ya? Paham. Gambar berikutnya, evolusi manusia. Evolusi manusia. Nah, dari yang semula tidak tegak, kemudian lambat laun, setelah proses akhirnya menjadi manusia yang cerdas seperti sekarang. Ya. Ini evolusi manusia. Betul sekali. Kemudian berikutnya, apa ini? Ada nggak sepeda kayak ini sekarang? Ada, tapi sudah orang sudah jarang pakai sepeda kayak gini. Nah, orang cenderung sudah memakai mobil, sepeda motor, ya. Nah, kalau yang ini apa ini? Mesin ketik, ya, mesin ketik zaman kuno. Kalau sekarang sudah ada motor. Ya. Ini masih ingat anak-anak materi kelas 7 kemarin? Berarti dagangan, ya. Jadi bukan pakai uang, pakai apa? Pakai barang. Nah, setelah terus berkembang jadi ya. Sampai akhirnya sekarang orang tidak perlu repot-repot lagi memakai atau menyimpan uang. Kalau dulu, zaman dulu, kalau uangnya banyak ditaruh di mana? Di peti, ada yang di bawah kasur, ya. Atau di mana lagi? Nah, jadi sekarang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Nah, kita lihat ini. Jadi yang kalian sebutkan tadi, perubahan sosial itu adalah perubahan pada pola, pada unsur, pada masyarakat, termasuk perubahan pada model rumah tadi. Pengertian bisa kalian catat, sambil dicatat pengertiannya. Oke. Nah, gambar apa ini? Membuat kain, ya. Ada yang di sini fotonya? Ada ya. Nah, siapa ini? Mama? Siswa. Sedang apa? Demo. Sedang unjuk rasa.
kali pembangunan ya, ada bangunan bertingkat, jalan tol, ini adalah salah satu pembangunan. Ini nah sekarang kan musim hujan, jadi terutama di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya ya. Nah ini rawan sekali banjir. Gambarnya sudah selesai, tapi agar kalian lebih paham, lebih mendalami materi, kita lihat video yang ibu tayangkan depan ini ya. Oke. Diperhatikan baik-baik. Nanti misalnya ada catatan yang penting, ditambahkan di buku catatan boleh ya. ya. Materi IPS kali ini akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi di masyarakat dikenal juga dengan istilah perubahan sosial budaya. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Begitulah masyarakat, selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, sama halnya seperti gambar berikut ini. Pengertian perubahan sosial. Menurut Davis, perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dia juga mengatakan perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan dilihat dari waktunya terbagi menjadi dua, perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau revolusi. Perubahan dilihat dari pengaruhnya terbagi menjadi perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Sedangkan perubahan dilihat dari perencanaannya terbagi menjadi perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan dilihat dari waktunya. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya kehidupan masyarakat prasejarah. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian masyarakat dari masa berburu dan meramu hingga bercocok tanam dan beternak sampai masa pertanian dan masa penggantian merupakan contoh perubahan evolusi. Perubahan dilihat dari perencanaannya. 1. Perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya pembangunan jalan. 2. Perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya perubahan akibat adanya bencana alam, tentunya membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Baik, tadi anak-anak sudah melihat beberapa gambar, juga diperkuat lagi dengan tampilan video tadi ya. Nah, tentang bentuk-bentuk perubahan. Anak-anak pasti Ibu yakin sudah bisa menemukan ini ya Pak, permasalahan. Tadi ada gambar model rambut, juga ada gambar model pakaian, atau tadi ada gambar bercocok tanam yang semula menggunakan sapi, kerbau, pada berikutnya sudah menggunakan teknologi canggih. Apa kira-kira? Anak-anak nanti merumuskan dalam bentuk permasalahan yang dituangkan dalam LKP. Nah, oleh karena itu, sebelum membentuk kelompok, ini ada beberapa bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan dilihat dari waktunya. Kemudian yang kedua, perubahan dilihat dari rencana. Ya, yang terakhir, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ya.
Sebagai contoh perubahan dilihat dari waktunya. Ada perubahan yang cepat, ada perubahan yang lambat. Seperti yang sudah ditayangkan tadi ya. Oke, sekarang silakan anak-anak langsung membentuk kelompok. Di sini sudah berbagi, ada 3 kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1 Muhammad Hairul Rafiqi, Abdul Akram, Khalil Rahman, Nea dan Khalifah. Kelompok 2 Indra, Firman, Sinta, Darwes, Agus dan Sofi. Kelompok 3 Aldo, Rehan, Hikmah, Musaya, Lutfi dan Afriza. Silakan anak-anak ke kelompoknya masing-masing ya. Duduknya pindah sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Kelompok diskusinya sudah lengkap kan? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Sekarang guru bagikan LKPD-nya. Nah, nanti rumusan permasalahan kalian tuangkan di LKPD yang guru bagikan ya. Setelah selesai, nanti kalian maju secara bergantian tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Paham sampai sini? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Guru beri waktu 20 menit. Setelah itu baru kalian maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Sudah habis, waktu kalian sekarang adalah mempresentasikan, menyajikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Ibu guru mulai dari kelompok ini dulu, kelompok 1 ya. Untuk maju silakan kelompok 1 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan gambaran video pembelajaran yang sudah kami amati, kami dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut. Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktunya terbagi menjadi 2. 1. Perubahan sosial secara lambat atau evolusi. Perubahan evolusi terjadi dalam waktu yang lama secara perlahan dan bertahap dan melalui proses evolusi. Yang kedua, perubahan sosial secara cepat atau revolusi. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang kedua yaitu perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial ini merupakan kebalikan dari perubahan revolusioner. Ketika perubahan di berbagai sektor sistem sosial kita terjadi secara tiba-tiba, drastis, dan cukup untuk membedakannya dari perubahan bertahap dan lambat. Itu disebut perubahan sosial revolusioner. Perubahan ini terjadi bisa karena sudah direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali. Revolusi biasanya diawali oleh ketegangan atau konflik dalam masyarakat. Contohnya yaitu peristiwa terjadinya revolusi industri di Inggris, di mana terjadi pada tahap produksi yang awalnya tanpa mesin,
kemudian berubah menjadi lahan produksi menggunakan mesin. Ya, demikian hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Mungkin dari kelompok lain, baik kelompok 2 atau kelompok 3 ingin memberikan tambahan atau memberikan pertanyaan, silakan. Ada dari kelompok yang lain? Bisa bertanya? Sudah jelas ya bahwa memang perubahan berdasarkan waktunya ada berapa? Ada 2 secara cepat dan secara lambat. Terima kasih untuk kelompok 1 atas waktunya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Bagus sekali untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Maju ke depan, kelompoknya Indra ya. Sudah maju. Ya, kelompoknya Indra silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut tayangan video, maka kami kelompok 2 mengetahui rumusan permasalahan, yaitu nomor 1, perubahan sosial kecil. Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan. Kedua, perubahan sosial besar. Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi dan industrialisasi. Sudah kelompok 2? Ya, kelompok 2 tadi membahas atau menemukan rumusan permasalahan bentuk perubahan berdasarkan pengaruhnya ya, berdasarkan pengaruhnya. Jadi perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya menurut kelompok 2 ada 2, perubahan besar dan kecil. Kalau perubahan yang kecil itu pengaruhnya sedikit, tidak langsung ke semua masyarakat, jadi yang kena hanya sebagian. Kalau pengaruhnya besar, hampir semuanya kena. Demikian hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1, kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan atau pendapat. Ya, Meli memberikan pertanyaan atau pertanyaan ya, silakan. Pertanyaan untuk kelompok 2. Kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Yang ingin saya tanyakan, apa contoh perubahan yang pengaruhnya kecil dan apa contoh perubahan yang pengaruhnya besar? Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi oleh kelompok 2. Contoh perubahan yang kecil dan contoh perubahan yang besar, silakan. 1. Contoh perubahan sosial kecil adalah perubahan model rambut dan gaya pakaian. Kedua, contoh perubahan sosial besar adalah adanya perubahan dari agraris ke industrialisasi. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwa contoh perubahan yang kecil itu adalah perubahan gaya rambut, gaya pakaian. Kan tidak semua orang menerima ya. Kalau cocok ditiru, kalau enggak dipakai. Seperti itu biasanya. Sedangkan pengaruh perubahan yang besar, ya pengaruhnya besar itu adalah begitu dari sektor pertanian berubah menjadi keindustrialisasi, maka pengaruhnya besar. Ya. Kan semula misalnya lahan pertanian dijadikan pabrik, nah kan berubahnya total, pengaruhnya banyak. Nah, termasuk di masyarakat sekitar bisa memunculkan aktivitas mata pencaharian baru, berjualan itu di sekitar industri, itu pengaruhnya besar. Paham? Sampai sini ya? Ya. Silakan kembali tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tadi kelompok 1 dan 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat bagus ya anak-anak ya. Sebelum ke kelompok terakhir, kelompok 3, nah, kita expliquing
dulu biar lebih konsentrasi, biar lebih semangat Pak. Lagi. Yuk, berdiri. Ya, yuk. Sudah siap Ya. semua? Agak ke depan. Agak ke depan. Ya. Ikuti yang Bu Guru katakan. Kuncinya, rumusnya, ikuti yang Bu Guru katakan. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi ya. Ite, ite, ayam, ayam, ite, ite, ite. Ayamnya ada berapa? Dua. Ada dua. Iya. Iya, salah. Salah. Konsentrasi. Kuncinya ikuti yang Bu Guru katakan. Kuncinya rumusnya ya. Sekarang pertanyaan kedua. Ayam-ayam, ite-ite, ite-ite, ayam-ayam. Berapakah ite-nya? Ite. Masih salah. Yang benar berapakah ite? Bu Guru yang bilang. Kan Bu Guru bilang rumusnya ikuti yang Bu Guru katakan. Ya Allah. Ya. Silakan untuk kita konsentrasinya. Oke. Kelompok berikutnya kelompok 3, kelompok terakhir silakan maju. Kelompoknya Meli ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tayangan gambar tentang perubahan sosial, maka kami kelompok 3 dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut. Perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. 1. Perubahan sosial yang direncanakan dalam kurung dikehendaki. Bentuk-bentuk perubahan sosial berikutnya yaitu perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial yang tidak direncanakan dalam kurung tidak dikehendaki. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang terakhir yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan dalam kurung tidak dikehendaki merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan atau dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan baik pertanyaan maupun sanggahan? Ya, silakan. Saya ingin menambahkan untuk kelompok 3 tentang perubahan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan. Pada perubahan yang direncanakan adalah istilah agent of change. Agent of change adalah pihak-pihak yang menghendaki perubahan. Agen perubahan yaitu seseorang atau kelompok orang yang telah mendapat kepercayaan masyarakat seperti pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan serta memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Ya, betul. Terima kasih Indra sudah menambahkan diskusi kelompok 3 ya tentang perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Sudah jelas bedanya ya. Kalau direncanakan artinya memang sengaja ada perencanaan. Contohnya pembangunan. Tadi yang kalian lihat di gambar ya, pembangunan jalan, gedung itu pun ada perencanaan. Yang tidak direncanakan banjir. Siapa yang rencanakan banjir? Namin? Tidak ya, tidak. Banjir betul tidak. Jelas? Jelas yang direncanakan dan tidak direncanakan. Jelas ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3 ya. Demikian tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan cukup bagus, baik dari kelompok 1, 2, dan 3. Terakhir, mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Siapa? Boleh, ya silakan kalian untuk memberikan kesimpulan. Perubahan sosial adalah perubahan pada sistem sosial
struktur dan fungsi masyarakat perubahan sosial merupakan dari bagian kebudayaan. Ya, betul. Bagus sekali jawaban dari teman kalian bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial juga merupakan bagian dari perubahan Kebudayaan. Siapa lagi nih menambahkan? Mungkin masih ada. Ya, silakan. Iya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ada dua, berdasarkan waktu, berdasarkan perencanaan, berdasarkan pengaruh. Ya, jadi bentuk perubahan sosial benar, sangat tepat sekali apa yang disampaikan teman kalian tadi. Ada tiga. Perubahan sosial berdasarkan waktu. Yang kedua berdasarkan pengaruh. Yang ketiga berdasarkan perencanaan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Mana hal yang masih kalian merasa sulit untuk dipahami? Bisa ya? Bisa. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Semangat, senang, atau ngantuk? Senang. Masih semangat untuk pertemuan berikutnya ya? Ya. Terima kasih. Bu Guru juga sangat semangat kalau seperti ini ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya, anak-anak pekerjaan di buku paket pekerjaan ya. Jawabannya boleh dicari di buku paket, boleh mencari sumber informasi yang lain seperti browsing di Google juga boleh ya. Kemudian pertemuan berikutnya disiapkan materi tentang faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Jadi materi berikutnya itu yang kalian siapkan ya. Karena waktunya sudah habis, Bu Guru akhiri pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Pesan Bu Guru, kalian harus pintar memilah dan memilih perubahan yang arahnya baik untuk kalian, kemudian perubahan yang buruk untuk kalian. Itu kalian harus bisa memilah. Contoh, karena kalian masih belajar. Tadi kan ada perubahan gaya rambut ya. Kalau yang mudanya berdiri, catnya warna merah putih, ya sudah jangan ditiru. Lebih baik dipotong yang rapi, tidak usah dipanjangkan, dicat apalagi terutama untuk laki-lakinya. Jadi kalian harus bisa memilih. Tidak semua perubahan itu harus kita terima. Sesuaikan saja dengan kepribadian kita dan nilai-nilai yang berlaku di kita ya. Tetap jaga kesehatan, beribadah, tetap yang nomor satu, dan patuh sama orang. Sebelum kita akhiri, silakan anak-anak kembali ke bangkunya masing-masing. Kursinya dirapikan dulu ya. Sudah? Baik, kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa. Silakan siapa yang bantu memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Indra. Siap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran dan diskusi kita hari ini. Anak-anak tetap hati-hati di jalan. Ibu akhiri.